Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Akbar. Terima kasih Pak Hendi, sampun rawuh. Nggih. Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah hadir, kita sambil nunggu yang lain, insya Allah kita bisa mulai biar nggak molor, gitu ya. Kita biasakan untuk tepat waktu. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa hadir dalam kajian Selasa malam, dan kita akan bersama-sama nanti belajar ya menggali ilmu dari Pak Hendi Mustiko Aji, dosen muda yang sangat produktif, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti lebih dari ilmu kita juga bisa mendapatkan motivasi untuk selalu konsisten melakukan penelitian dan juga kemudian melakukan publikasi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah Pak Hendi, nanti kita insya Allah acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Biasanya nanti akan ada teman-teman yang menyusul hadir gitu. Walaupun memang juga acara ini tidak kita setting sebagai acara yang masif gitu, banyak orang. Biasanya sih 20-an gitu udah bagus gitu. Karena mungkin diskusinya agak intensif gitu dibandingkan yang lain. Nah jadi nanti kita akan membahas pertama mungkin Pak Hendi bisa cerita bagaimana perjalanan paper ya, penelitian ini sehingga perjalanan Pak Hendi sampai akhirnya dipublikasikan di jurnal yang sedang kita diskusikan. Kemudian juga bagaimana Pak Hendi nanti melakukan penelitiannya, juga kemudian nanti cerita tentang substansi dari papernya itu sendiri. Gitu. Nah, baik itu. Nah, kira-kira mungkin biasanya sih setengah jaman lah, setengah jam 40 menit gitu. Terus nanti ada waktu 20 menit untuk diskusi. Monggo, silahkan Pak Hendi, langsung kita mulai. Oh, sebentar, saya berikan saya settingnya biar bisa share. Nah, sabun. Monggo. Saya Pak Akbar. Belum bisa ini share Pak Akbar. Belum bisa share screen. Oh ya, sip. Mana ya materinya? Sebentar. Training. Oh, ini ya. Sudah nampak nih Pak Akbar nih dan Bapak sekalian. Baik, mohon izin Pak Dr. Akbar dan Bapak Ibu sekalian, share screen, mungkin langsung tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Akbar sudah mengundang saya untuk sharing di sini. Sekedar ntar berbagi cerita gitu Pak Akbar ya. Berbagi cerita. Saya masih amatir banget Pak Akbar ini. Masih kalau ini levelnya nih saya masih di sini nih, masih di bawah. Masih sangat amatir. Mungkin saya juga minta masukan dari Bapak Ibu semua di sini, termasuk dari Pak Akbar juga, terkait bagaimana nanti ke depan untuk melakukan publikasi. Dan ini kebetulan ya qadarullah, saya ada paper pas Pak Akbar minta untuk sharing, kan saya mikir paper mana yang tak sharing ini ya. Nah kebetulan ini ada ya, baru tahun kemarin nih online, dan awal tahun 2021 ini terbit di jurnal. Mungkin bisa sekalian aja tak sharing gitu ya perjalanan papernya, sekaligus sedikit nanti substansi sama nanti kelanjutan dari paper ini itu bagaimana gitu ya. Baik, mungkin kita bisa banyak diskusi gitu ya. Nah, Bapak sekalian, jadi judul paper yang sudah kami terbitkan ini adalah Investigating the Determinants of Online Infect during COVID-19 Pandemic. Ini dulu paper ini sebetulnya bermula karena di jurusan kami ya di UI itu di manajemen itu dulu kan awal-awal COVID. Itu kemudian jurusan tuh punya inisiatif kalau bisa kita itu punya kontribusi gitu ya untuk topik COVID per gugus masing-masing. Nah kebetulan di gugus saya, gugus marketing itu juga kita godok bareng-bareng gitu ya. Bagaimana paper yang perlu kita lakukan. Dan di gugus saya, di gugus marketing itu kita bagi dua Pak Akbar.
Jadi ada dosen yang memang concern-nya ke Islamik gitu kan, kayak saya dan teman-teman yang lain. Ada yang concern-nya lebih ke selain Islamik gitu ya. Jadi lebih ke umum general. Ada kita bikin 2 tim. Tim 1 saya, tim 2 dosen lain gitu. Nah, barulah kemudian kita coba godok bareng-bareng gitu ya. Seperti apa model paper, ntar mungkin akan saya ceritakan gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ngomong ke situ, mungkin saya kayaknya belum banyak kenal juga dengan Bapak Ibu semua di sini. Mungkin kita kenalan dulu gitu kali ya. Saya ini Hendy Mustikwaji, dosen baru banget, masih bau kencur, belum masih perlu banyak belajar dari banyak orang gitu. Dan cuman kebetulan aja saya sekarang jadi ketua gugus marketing di jurusan manajemen FBUI. Ini pun juga jadi ketua gugus pun juga karena karena ada kaidah Pak Akbar. Karena saya sering ngomong gitu ya di grup kan, man usul fahuwa macul gitu Pak Akbar. Jadi yang banyak usul macul dia. Ya udah saya yang jadi ketua gugus jadinya kan. Ya, itu karena itu bener ya. Udahlah saya coba jalanin gitu kan. Terus juga dulu juga tahun 2019 saya bikin buku ini, Manajemen Makanan Syariah. Dulu pun bikin buku ini pun gara-gara belum banyak yang bikin buku itu kan. Kita coba iseng aja bikin. Dan kebetulan juga dulu diterbitin STIM YKPN. Ini buku saya pertama. Mungkin kalau nanti Bapak sekalian baca masih banyak holes di mana-mana, banyak bolong ya. Mohon dimaklumi karena buku pertama ya itu masih ya lah ya, kalau pertama itu kadang-kadang suka aneh-aneh gitu ya. Terus juga saya juga pernah nulis di The Jakarta Post, dan pas saya nulis pun di The Jakarta Post pun juga saya concernnya memang bidang Islamik gitu ya. Saya pokoknya kalau nulis mau di koran kayak mau di jurnal kayak pokoknya harus dikaitkan sama Islamik gitu. Karena saya emang petnya pengen ke sana Pak Akbar, pengen fokus ke sana. Jadi nggak mau asbak, nggak mau palu gada gitu ya. Biar saya nyebutnya sebagai personal branding. Biar kalau orang berpikir marketing syariah itu nanti yang di kepalanya tuh handy gitu lah. Jadi personal branding. Terus juga kebetulan juga ini saya juga diminta Pak Heri sebenarnya. Ada Pak Heri nggak? Belum ada ya. Minta Pak Heri untuk ngurusin AJIM, Asian Journal of Islamic Management, ini jurnal P3I. P3I juga ini saya kerja di situ juga sebagai kepala bidang penelitian. Ini juga AJIM ini diprakarsai oleh saya, Pak Heri, dan tim P3I. Sekarang sudah terindeks di DWJ dan Copernicus, sudah submit ke Sinta juga. Semoga aja tahun ini Sinta 2 granted. Terus next year kita punya visi Scopus gitu ya. Semoga aja bisa. Karena sekarang ini Scopus tuh lebih suka jurnal yang lebih spesifik gitu Pak. Pak Ibu sekalian. Spesifik, jadi nggak general, tapi spesifik. Saya juga anggota KIPMI, Komunitas Pengusaha Musik Indonesia, dan juga saya punya blog ya, musikologi.com, mungkin bisa dicek gitu ya Bapak sekalian ya. Baik, mungkin begitu aja kali kenalan ya. Nanti kalau pengen kenalan lebih lanjut bisa kita ngobrol-ngobrol mungkin di luar forum. Nah, mungkin langsung saya coba sharing gitu nih terkait dengan bagaimana perjalanan atau journey paper ini sampai kemudian bisa terbit. Ini di antara beberapa publikasi yang saya pernah lakukan, ini salah satu paper yang ada ceritanya gitu Pak. Jadi kalau yang lain mungkin monoton ya, submit, revisi, balas revisi, terus either reject atau accept gitu kan. Jadi monoton. Kalau ini nih sedikit ada dramanya ya. Meskipun bukan yang paling dramatis, cuman ini sedikit ada dramanya. Ada lagi sih yang lebih dramatis lagi. Cuma ini oke lah, ada ceritanya, mungkin bisa bisa inspiring gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Dulu ini saya sengaja submit ke JIABR, Journal of Islamic Accounting and Business Research. Dulu tuh alasannya karena jelas harus Scopus gitu kan. Karena memang kita concern Scopus di jurusan kami. Dan gratis gitu kan, kita cari yang gratis, dan dulu Q2 Pak Bapak sekalian. Jadi pas kita submit dulu dia Q2, ya, kita langsung nggak pakai lama mikir ke sana gitu kan. Dan ketika submit Q2 terus kita dapat revisi, kemudian nanti yang
apa yang ada drama tuh di bagian revisi itu, terus baru diterima setelah berkali-kali. Ini bisa dicek nih ya, apa history papernya, receive tanggal 4 Mei, kemudian revise 26 Mei, terus revisi lagi sampai dua kali ya, tiga kali revisi sampai diterima tanggal 29 September, baru publish online. Dan ketika publish kita agak kaget juga, wah Q3 turun ya. Jadi turun ya. Dulu Q2 sekarang jadi Q3. Tapi nggak masalah ya. Yang penting apa namanya bisa terbit ya. Yang paling penting kan terbit sehingga apa namanya bisa dipertanggungjawabkan ya program yang telah dilakukan. Nah, yang tadi seperti saya bilang ini papernya kita kerjakan bersama dengan anggota dosen-dosen gugus marketing yang concern di bidang syariah atau Islamic. Jadi ada sekitar berapa belas dosen gitu ya, 14 sampai 12 dosen itu di gugus marketing dibagi dua, yang marketing dan yang Islamic dan yang non Islamic topiknya. Nah, terus kalian jadi ketika saya submit dulu ya, saya masuk ke One Scholar itu ya, manuskrip One itu, terus ada opsi crowd review. Biasanya kan saya nggak pakai crowd review gitu ya, jadi langsung seperti review pada biasanya. Cuma ini ada opsi crowd review. Saya agak penasaran gitu, ini apa crowd review nih ya? Ya kita coba tuh crowd review itu, dan ternyata memang ada plus minusnya yang saya alami sendiri gitu ya. Dia plusnya dulu deh ya. Plusnya kalau crowd review itu adalah paper ini akan lebih cepat terreviewnya. Karena ibarat kata, jadi bahasa kasarnya di review keroyokan gitu. Jadi paper ini akan dikirim ke siapa aja yang mau review gitu. Jadi siapa aja pengen review, jadi cepat gitu. Kalau pakai sistem review biasanya, itu kan kita, si editornya kan assign ke beberapa reviewer kan. Kadang udah di-assign, reviewernya nggak mau balas gitu kan. Nunggu sebulan, 2 bulan baru mau di-review, itu pun juga nggak tahu gimana hasilnya. Tapi kalau crowd review, dia lebih cepat, kreatif. Kirim ke semua orang, dikeroyak bareng-bareng gitu loh. Nah, sehingga pas dikirim ke crowd review, cepet sih emang. Saya juga agak kaget juga, ternyata banyak juga yang review gitu ya. Editornya nih ngasih 3 komentar. Saya hitung-hitung tuh. Terus juga ada reviewer, saya kasih kode tuh, JABR 003, 2 komentar. JABR 15, total ada 42 komentar. Ini banyak banget komentarnya kan. Tapi cepet emang, langsung ada komentarnya. Nah, itu plusnya. Minusnya kalau pakai crowd review ini, di sistem JABR ini, minusnya adalah yang review itu kadang orang nggak jelas gitu ya. Kalau yang sistem biasa kan jelas reviewernya, orang yang sudah pasti ya ahli atau bukan. Ini mungkin bisa saja direview oleh anak S2 ya, atau anak S1 mungkin ya, atau mungkin mahasiswa PhD ya. Jadi siapa aja bisa review itu. Yang tidak jelas siapa orangnya dan apa kemudian kompetensinya. Dan itulah yang kemudian menjadi drama ya ketika saya dapat crowd review ini. Ada reviewer tuh beberapa itu yang ketika memberikan komentar tuh kok agak apa ya? Kalau saya bilangnya pun saya nggak pernah kayak begini gitu. Ini selama saya dulu publish itu dapat review itu meskipun kritis tapi kebanyakan ya sopan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sopan ya. Dan memang tajam cuman sopan bahasanya. Nggak pakai ada pentung-pentung gitu loh. Ini reviewer ini nih pakai pentung-pentung. Jadi kayak bentak-bentak saya. Kayak mana saya. Jadi ini orang apa ya? Saya mikir ini siapa yang review kok pakai tanda pentung kayak gitu kan. Dan bahasa itu bahasa yang kayak yang merendahkan gitu ya. Makanya saya kemudian agak aneh, kenapa kok bisa begini? Apa ini mungkin karena crowd review tadi. Jadi yang review siapa aja kan bebas, mungkin orang-orang yang dugaan saya sih ini mahasiswa PhD ya, yang lagi semangat-semangatnya gitu kan. Baru keluar ya ini gitu hasilnya. Terus saya dibilang ini bisa disimak gitu ya. Dia bilang nulis COVID tuh cuman aji mumpung aja katanya gitu. Pentung gitu kan ya. Terus juga emang aji mumpung sih. Emang dulu kita juga kan awal-awal COVID kan tahun 2020 akhir gitu kan. Memang kita emang aji mumpung. Cuman ya mungkin nggak elok kali ya kalau kemudian reviewer komen seperti itu gitu ya. Yang namanya paper itu kan ditulis kan memang kontekstual ya.
ketika ada situasi kan kita tulis kan, jadi nggak ada salah juga gitu kan. Kemudian juga saya disuruh please try to get editing from professional language editor instead of native dan lain sebagainya. Pentung lagi kan, ngopo gitu kan. Terus banyak pentungnya lah, pokoknya dari beberapa poin-poin tuh ini orang ini pentung mulu gitu ya. Terus saya akhirnya komplain tuh kok ke ininya ke apa namanya editor in chief-nya. Dulu siapa ya, Prof Hanifa lu. Sekarang Prof Udair Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya saya komplain. Intinya saya bilang ini kok reviewer kok begini banget gitu kan, rude banget ya. Ke kami itu ngomong kok begini banget ya. Kalau kritis pun bisa kan disampaikan dengan cara yang elegan gitu ya, akademik, nggak kemudian pentang-pentung kayak gitu ya. Nah akhirnya kita komplain. Ini selang 3 kali ya, 3 kali ronde gitu. Yang ketiganya baru saya komplain itu kan, dan setelah itu nggak lama dapat email diterima gitu. Nggak tahu mungkin gimana, pokoknya langsung diterima sama editor in chief-nya. Terus kemudian, nah sekalian tadi mungkin sekilas tentang sejarah ya, bagaimana journey paper itu. Ada sedikit drama, meskipun bukan yang paling dramatis. Saya ada lagi paper yang lebih dramatis lagi gitu ya. Jadi paper itu tentang, judulnya itu Is Halal Universal? Apakah halal universal gitu kan? Dulu paper itu saya tulis sama Bu Istiakara. Saya submit ke Spanish Journal of Marketing. Emerald Q2 kalau nggak salah. Nama editornya Carlos Flavian. Ingat banget saya itu ya. Jadi udah di-review sampai 2 ronde, sampai 2 kali di proofread. Bayangin Pak. Berarti sekali proofread kan 3 juta tuh. 2 kali berarti 6 juta. Udah 2 kali di proofread, terus yang review kedua tuh 2 reviewer bilang oke. Bilang oke, paper saya diterima. 1 reviewer bilang reject. Tapi kesimpulannya paper saya di-reject gitu kan ya. Padahal 2 reviewer bilang oke loh ya. Dan saya udah 2 kali proofread. Ya, terus saya tanya-tanya ini gimana kok begini kan. Katanya udah kalau udah EIC, editor in chief yang ngomong udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, mau challenge juga percuma ya, buang-buang energi aja. Saya nggak mau, itu udah dari beberapa malas kan ya udah, saya akhirnya saya withdraw dan saya akan ingat terus itu Carlos Flavian itu. Mungkin karena ini, mungkin saya nggak tahu ya ini benar apa enggak, cuman saya berpikirnya apakah mungkin karena kemudian judulnya itu tentang Is Halal Universal, memang kental banget sih unsur Islamiknya, meskipun secara konten saya tidak ngutip Quran, ada yang ngutip Quran beberapa di hipotesisnya, ya ada ngutip Quran gitu kan. Apakah gara-gara itu kemudian sentimental gitu kan, saya nggak tahu juga, ini masih sekedar dugaan gitu ya. Saya nggak tahu juga. Cuman sih memang di beberapa jurnal yang top tier, yang SSCI kayak JBR, Journal of Business Research, banyak kok paper-paper yang dia nuansa Islamik tapi keterima, meskipun memang mungkin konten secara substansi pengutipan ayat Quran itu memang minimalisir. Jadi mungkin lagi-lagi ini gara-gara subjektif masing-masing editor kali ya. Karena aneh juga, 2 reviewer bilang oke, 1 reviewer bilang reject, kok yang dimenangin 1 reviewer itu. Ini yang buat saya masih nggak tahu kenapa ya. Baik, kemudian sekalian ini masuk ke latar belakang gitu ya. Kenapa paper ini saya tulis dulu? Yang pertama, tadi mungkin benar komentar dari reviewer yang tadi pentang-pentung itu, bahwa Haji mumpung ada COVID, kemudian langsung bikin paper COVID. Emang benar gitu ya. Memang di antara background atau di antara motivasi kita nulis kan karena ada momentum. Nah ini secara fenomena gitu kan, saat itu ya, ini masih first wave dulu kan, gelombang pertama COVID, akhir-akhir tahun itu, atau mungkin pertengahan tahun ya, Mei itu kan, masih muncul COVID, kita langsung gercep tuh. Jadi saya pribadi, memang kalau ada momentum, langsung gercep kita bikin tulisan. Apa tujuannya? Supaya dikutip, Pak. Supaya meningkatkan citasi. Saya emang, saya baru punya 2 paper tentang COVID, dan itu dalam waktu berapa bulan, memang langsung tinggi, langsung tuh. Kutipannya tuh di Scopus sama Google Scholar. Karena memang tadi Haji mumpung ya, momentum tuh perlu dimanfaatkan. Nah, saya gercep nih bikin tentang sosial gitu kan. Nah, karena lagi fenomena COVID, ya kita coba angkat tema itu, dan juga secara praktek pun beberapa lembaga juga sudah berlomba-lomba gitu kan. Bagaimana caranya bikin program untuk menyelamatkan
para korban COVID. Ini secara fenomena. Gitu ya. Baik, yang berikutnya secara empiris. Jadi latar belakang empiris kenapa paper ini ada. Yang pertama, ya, kami membaca gitu kan di berbagai literatur Scopus gitu ya. Jadi sekalian kami atau saya pribadi ketika saya baca paper literatur, saya menggunakan software sekalian. Namanya Publish or Perish. Pakai software itu. Itu juga ada sejarahnya. Saya pernah dulu publish di Journal of Product and Brand Management, yang editor namanya Fellostow ya, C. Fellostow, perempuan. Saya submit di situ, kemudian dikomentarin cukup bikin saya malu gitu ya. Dia bilang, kan saya ngangkat topik tentang halal brand personality. Dia kasih komentar, kok bisa paper ini tidak mengutip paper ini gitu loh. Jadi itu paper yang influential di bidang halal brand, di bidang brand personality. Kenapa nggak saya kutip gitu kan? Saya dikritik segala macam, itu bikin saya cukup malu juga. Dan menunjukkan bahwa tidak cukup kita sekedar cari melalui Google Scholar atau lewat Google aja itu nggak cukup. Karena ada beberapa literatur yang missing gitu kalau kita menggunakan Google ya. Makanya saya kemudian menggunakan software Publish or Perish dari Harzling, itu bisa di-download free gitu kan. Dan saya ngetik keywordnya, memang akan muncul nanti beberapa paper-paper ya, kita bisa sortir berdasarkan highly citation-nya, yang paling terkutip banyak berarti yang paling influential. Akhirnya saya cari pakai itu kan, sehingga saya tidak miss lagi paper yang paling berpengaruh di bidang itu gitu ya. Dan saya sudah baca di paper-paper yang dalam konteks donasi gitu kan, atau charity atau charitable giving, charitable donation, crowdfunding dan lain sebagainya. Sudah banyak memang, ya, udah banyak. Dan tugas kita kan mencari celahnya gitu kan, mencari gap-nya. Oke, sudah banyak. Terus yang berbau Islam ada nggak? Islamic donation, Islamic charity dan lain sebagainya banyak juga gitu kan. Termasuk di GABR ini banyak paper dari Nigeria, dari Malaysia paling banyak gitu kan. Indonesia juga ada. Cuman yang jadi masalah, ini gap yang saya coba identifikasi, paper-paper itu yang berbau donasi, berbau charity, itu masih bicara dalam konteks yang terlalu global tentang zakat. Coba aja kalau nggak percaya, cek aja kan, pasti zakat ngomongnya. Kalau kita ngomongin Islamic filantropi, pasti zakat ngomongnya, ya kan? Zakat. Ya, zakat itu konsep yang terlalu luas gitu kan. Yang saya tahu gitu kan, zakat ini kan perlu diklasifikasikan, ya, perlu dirinci lagi nih zakat yang mana dulu nih, gitu kan ya. Karena ntar bisa beda implikasinya gitu kan. Implikasi hasilnya bisa beda. Karena dari sini kemudian kita coba squeeze gitu, kita coba peras gitu, kita peras sampai ketemu gap-nya. Nah, saya kemudian coba bikinin konsep zakat. Saya cari-cari, saya baca-baca. Saya juga banyak terpengaruh dari tulisannya Ibu Kasri ya, UI itu ya. Beliau juga banyak nulis ya di JABR itu, saya baca, dan juga termasuk ini ya, salah satu ininya editornya kalau nggak salah ya, Bu Kasri itu ya. Saya juga baca dari beberapa sumber literatur. Zakat ini sekalian, ini memang perlu dirinci dulu. Jadi kalau kita baca paper tentang zakat gitu ya, kita perlu nanya dong, ini zakat apa yang dimaksud nih? Zakat yang sifatnya wajib kah atau yang sunnah gitu kan? Ya, kan ada zakat yang sifatnya kan nggak wajib gitu kan? Ya, termasuk sedekah itu pun juga itu bagian dari zakat gitu. Ya, ada infak. Makanya saya coba klasifikasikan zakat itu ini adalah konsep the core konsep dari Islamic philanthropy itu zakat namanya. Zakat itu core-nya, kita perlu breakdown dulu. Zakat itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Nah, saya bikin nih, ada yang voluntary, yang nggak wajib, dan yang mandatory atau yang obligatory. Yang wajib itu kan ada zakat fitrah, zakat mal, kan? Bersifat ibadah, ya, dalam artian itu masuk dalam pilar Islam gitu kan. Seperti dalam hadisnya kan rukun Islam kan, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baitah dan lain sebagainya gitu kan. Itu bagian dari 5 pilar Islam. Zakat fitrah dan zakat mal pun dirinci lagi tuh. Ada yang personal, ada yang non personal. Sampai belakang ya, sampai ukuran-ukurannya. Dan ada juga zakat yang sifatnya kan tidak wajib, ya enggak?
yang sifatnya kan sukarela, ya, volunteer gitu kan. Nah, zakat yang sifatnya sukarela tidak wajib saya nyebut sebagai sedekah, sodakoh, ya. Sedekah. Nah, sedekah juga dirinci lagi. Ada sedekah yang sifatnya personal, ada sedekah yang sifatnya bisnis, gitu ya. Nah, ada zakat perniagaan gitu kan, zakat bisnis. Ada zakat yang personal, ada yang sedekah yang personal. Dan juga dipecah lagi, ada sedekah yang uang, ya. Ada yang sedekah yang non uang. Contoh sedekah non uang apa? Ketika kita membuang batu ya dari jalan, ketika kita melerai permusuhan gitu kan, sedekah gitu, ada hadisnya gitu ya. Dan ini yang saya pengen coba masuk ceruknya, ini di bagian sedekah zakat yang tidak wajib, ya, yang berupa sedekah tadi, dan sedekah yang berupa duit, ya, yang saya sebut sebagai infak, gitu ya. Ini saya coba breakdown. Nah, inilah yang coba saya ambil celahnya gitu untuk saya teliti. Kenapa perlu dibeginikan ini ya, Bapak sekalian? Karena kalau tidak kita beginikan, nanti akan beda implikasinya. Terutama kalau kita bicara tentang social science ya, perilaku ya manusia. Perilaku orang ya, tentu beda dong dalam menyikapi hal yang wajib dan yang nggak wajib. Ya nggak sih? Ya kan? Kayak ya, dosen wajib publikasi. Ya kita mau ngomong kita kan harus publikasi gitu kan ya. Kecuali kalau dosen nggak wajib, ya udah kita kan ya udah nggak wajib ini gitu kan ya. Nah, sama kayak dalam agama. Zakat yang wajib cenderung orang itu akan lebih compliance ya. Akan cenderung ya, meskipun ada orang yang nggak Islamik, cuman ya secara psikologi kan gitu. Kalau yang tidak wajib kan justru malah lebih di apa, dalam tanda kutip lebih dilupakan gitu ya dibanding yang wajib. Nah, sehingga perlu diklasifikasikan nih. Paper-paper yang ngomong zakat itu yang sudah terbit sebelumnya, ini ngomongin zakat apa dulu nih? Zakat mal kah? Apa jangan-jangan ngomongin sedekah yang nggak wajib gitu kan? Ini perlu kita bedakan ya. Sayangnya paper-paper sebelumnya enggak membedakan itu kebanyakan. Nah, inilah kemudian yang menjadi kontribusi kita di paper ini. Ya, supaya bisa berbeda dari paper-paper yang lain. Nah, ini bukti sekalian dari Quran ya, bahwa sedekah itu bagian dari zakat juga gitu ya. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i dan lain sebagainya. Ya, sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya, ini zakat. Bisa dicek di Quran Bapak sekalian, terjemahannya pasti zakat. Sesungguhnya zakat gitu kan. Boleh juga dicek di tafsir yang ada yang Bapak Ibu punya, pasti sedekah itu zakat. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan sedekah itu juga disebut sebagai zakat. Baik, nah sekarang secara teori. Ya. Secara teori, kalau kita bicara perilaku, ya konsumen ya dalam konteks marketing, itu bisa dijelaskan melalui grand theory yang disebut sebagai TRA, Theory of Reason Action. Ada juga TPB, Theory of Planned Behavior, kembangannya dari TRA itu. Kemudian juga seiring berjalannya waktu, TRA, TPB pun juga banyak ekstensinya gitu kan. Ada yang menambahkan religiusitas, ada yang menambahkan lain-lain gitu ya. Ada banyak ekstensinya dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian juga dalam konteks yang digital pun TRA, TPB pun juga adjusting gitu ya. Makanya kemudian lahirlah teori seperti UTAUT ya. Unified Theory apa gitu lupa saya panjangannya apa itu ya. TAM, Theory of Acceptance Models, dan juga SPT, Social Presence Theory. Social Presence Theory. Nah, yang saya ambil untuk menjelaskan perilaku infak ya atau sedekah yang sifatnya uang itu, saya ambil teorinya pakai teori TRA dan SPT ini. Ya, saya coba gunakan di sini ya dua ini sebagai backbones untuk menjelaskan ya perilaku tersebut. Dan inilah kira-kira dasar teorinya gitu ya, TRA dan SPT atau Social Presence Theory. Nah, kira-kira sekalian ini ya modelnya ya yang kemarin coba kita bangun gitu kan. Kita gabungin nih sekalian. Jadi yang sebelah kiri itu ada saya ambil variabel dari SPT, Social Presence Theory, yang sebelah kanan itu TRA, Theory of Reason Action. Kenapa TRA bukan TPB? Karena kita nggak pakai PBC ya, PBC itu Perceived Behavioral Control.
kita pakai TRA aja. Kenapa nggak dipakai Pak PBC-nya? Kebanyakan. Alasan simpel lagi tuh kebanyakan. Cuman ya apa namanya, kayak lebih pas pakai TRA gitu ya. Nah, kalau social presence story, ini mungkin sekaligus tak jelaskan sedikit ya. Ini juga bisa dipakai loh untuk penelitian Bapak sekalian ya, ketika bicara tentang teknologi, perilaku dalam teknologi. Jadi bukan cuman TAM atau UTAUT saja, bisa juga pakai SPT ini, social presence theory. Apa yang disebut dengan SPT? Jadi SPT ini satu konsep atau satu teori yang dikembangkan oleh Short et al. Tahun 70-an. Kata beliau ya, kata Short et al. Itu, seseorang itu akan cenderung mau untuk berperilaku dalam media tertentu ya, ketika orang itu merasakan adanya sense of human ya. Contoh misalkan nih, saya ya, misalkan Pak Akbar WA saya, Pak Hendi, apa namanya, mau nggak ngisi di kajian Selasa malam YAI? Saya pasti akan merasa ini beneran Pak Akbar bukan gitu kan ya. Kalau saya merasa ini beneran Pak Akbar gitu kan, ketika saya merasakan ada manusia gitu ya yang ngomong gitu. Meskipun bentuknya ya cuman kalimat, cuman gambar Pak Akbar gitu kan. Cuman saya merasakan ini ada manusia nih, gitu kan. Sehingga akhirnya saya kemudian, oh iya juga nih, ini Pak Akbar beneran nih ya. Akhirnya oke lah Pak, siap Pak. Saya mau untuk kemudian apa namanya ngisi di IAI gitu kan. Itu namanya social presence teori. Sama halnya ketika kita donasi gitu kan ya. Kita ngeliat iklan nih, Bapak sekalian, di Instagram atau di TV gitu kan, yang cuman gambar doang tuh, cuman video doang tuh, ya kan. Orang kalau udah merasa, oh gambar ini apa, pasti beneran ada orang yang butuh nih, gitu kan ya. Pasti ada orang yang benar-benar lagi apa menderita nih, ya kan. Gara-gara gambar tuh kan, kita merasakan ada nyawa yang butuh kita gitu kan. Ada orang yang butuh bantuan kita. Kita harus tergerak tuh, gara-gara merasakan adanya present, kehadiran ya, presence, kehadiran sosial, kehadiran manusia di sebuah platform medium digital ya. Yang disebut dengan platform digital itu adalah platform yang menggunakan apa namanya mesin ya. Jadi ada banyak yang keliru juga. Digital tidak berarti online ya, sekalian ya. Jadi ada mata kuliah marketing digital dan marketing online, itu dua hal yang berbeda. Kalau digital tuh segala hal yang sifatnya dia pakai mesin ya, TV dan lain sebagainya. Tapi yang digital tidak mesti online. Baik, yang kemudian yang sebelah kanan TR ini sudah pada tahu ya. Jadi ketika orang itu apa terinfluence oleh norma sosial, terus juga dia punya kesolehan dan lain sebagainya, itu menurut teori ini bisa kemudian berdampak pada intensi atau perilaku untuk melakukan infak. Dan bagaimana hasilnya? Langsung aja ke hasil kali gitu ya. Nah, ini hasilnya, Bapak sekalian. Saya pecah ya dari hipotesis yang diturunkan dari SPT itu yang sebelah atas itu, sama hipotesis yang dari extended TRA-nya. Kenapa dia extended? Karena saya masukin ada intrinsic religiosity. Ya. Jadi di teori aslinya itu nggak ada, di teori TRA itu nggak ada religiosity. Saya tambahin nih ya, religiosity. Kenapa intrinsik aja Pak? Kenapa nggak ekstrinsik juga? Nah ini juga Bapak sekalian, konsep atau konstruk religiosity ini juga bermasalah sebenarnya dalam literatur. Kenapa dia bermasalah? Terkait dengan validitas ya, validitas. Kalau kita bicara kesolehan, kan seringnya kan ditanyakan, apakah kamu sholat gitu kan ya? Apakah kamu pergi beribadah? Apakah baca Quran? Orang pasti akan cenderung bilang iya gitu kan. Padahal aslinya enggak gitu kan. Misalkan orang yang nggak pernah sholat ditanya, kamu sholat nggak? Sholat, padahal enggak gitu kan. Sehingga ada masalah validitas ya kalau kita bicara yang seperti itu. Makanya saya kemudian saya fokusin tidak ngomongin ekstrinsiknya, tapi saya bicara intrinsiknya, masalah keyakinan. Itu kenapa saya kemudian mengangkat intrinsiknya doang, tidak ekstrinsiknya. Nah ini ya, jadi hasilnya sekalian dari semua hipotesis ya, itu semuanya di-support, didukung, kecuali hipotesis yang diturunkan dari extended TRA-nya. Ya, di hasilnya diketahui bahwa ternyata kesolehan atau religiositas ya, kesolehan intrinsik tidak berdampak
terhadap sikap terhadap infak kan lucu ya, orang yang soleh tapi dia dari soleh itu tidak kemudian membuat dia bersikap baik terhadap infak gitu kan. Dan juga kesolehan intrinsik ternyata tidak berdampak pada niat untuk melakukan infak. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ternyata tidak serta-merta orang seperti itu mau infak gitu ya. Nggak serta-merta ya. Ini kan menarik nih. Kayak ngapa ya? Berarti kan ada something wrong gitu kan. Ada something wrong. Butuh penjelasan, ya nggak? Kenapa kemudian nggak ada hubungan langsung antara kesolehan dengan niat untuk berinfak? Nah, Bapak sekalian, dalam literatur ya, ketika kita ingin menjelaskan kenapa kok hubungan langsung ini kok nggak signifikan gitu kan? Atau kenapa signifikan? Ya, kita membutuhkan variabel namanya mediasi. Ya. Variabel mediasi itu tujuannya untuk menjelaskan why and how, menjelaskan kenapa dan bagaimana. Kalau variabel moderasi itu untuk menjelaskan when, ya kapan hubungannya terjadi. Nah ini berarti hubungannya nggak signifikan. Kita perlu variabel yang menjelaskan kenapa ya. Sehingga kita butuh variabel mediasi. Dan kalau dari modelnya, misalnya dari model di sini kan ketahuan ya. Jadi di H4 itu ya, H4 dan H8A sampai C itu bahwa kesolehan ini hubungan antara kesolehan terhadap infak intention ini kan dimediasi oleh sikap. Ya, kalau cara model kan. Nah, ternyata ya, hubungan mediasi antara kesolehan, sikap dan infak itu nggak signifikan. Itu yang dua bawah itu ya, H8B itu. Nggak signifikan. Berarti sikap terhadap infak tidak memediasi hubungan antara kesolehan dan perilaku infak. Lebih sikat lagi berarti sikap tidak menjelaskan kenapa kesolehan dan perilaku infak nggak signifikan. Ya kan, ini semakin ruwet lagi nih. Berarti bukan karena sikap, gitu kan? Bukan karena sikap. Terus kenapa dong orang soleh, orang yang percaya Allah Tuhan, orang yang percaya Quran itu kitab terakhir, yang percaya Muhammad Rasul, kok dia nggak mau infak? Ya, kita kemudian perlu argumen lain. Nah untuk itulah kemudian saya memodifikasi modelnya. Kita sebut sebagai post hoc analysis. Post hoc analysis. Kita coba otak-atik gitu kan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini ngopo kok bisa orang soleh, orang yang mengaku soleh deh gitu ya, mengaku soleh, kok kemudian dia nggak kemudian lantas mau berinfak, sikap pun nggak menjelaskan ya hubungan yang tidak signifikan tadi. Tak coba akhirnya kesolehan ini tak kaitkan sama teori SPT-nya. Kalau tadi kan di sini kan kesolehan saya masukin ke TRA-nya gitu ya. Saya masukin ke TRA-nya, saya combine ke TRA-nya, dan ternyata di post hoc analysis saya combine kesolehan dengan SPT gitu ya. Jadi saya tuker tuh. Dan ketika di run hasilnya, Bapak sekalian, ternyata memang masih hubungan langsungnya antara kesolehan dan infak ini memang nggak signifikan. Tapi ketika dimediasi oleh social presence, menarik ini. Ketika dimediasi oleh kehadiran sosial, ternyata hubungannya langsung jelas gitu kan. Jadi hubungan tidak langsung, indirect effect antara kesolehan, social presence dan infak ya, ternyata hubungannya signifikan secara tidak langsung. Dalam artian ya, orang soleh mau berinfak kalau melalui social presence gitu loh. Kalau dia ngerasa ada orang tuh ya di platform online infak itu, dia ngerasa ada nyawa yang butuh bantuan, barulah dia mau infak gitu ya. Tapi kalau nggak ada itu, dia nggak mau infak gitu ya. Jadi nggak ada hubungan langsung, tapi hubungan indirect melalui social presence. Nah, sekarang mungkin mungkin ini hasil terakhirnya ya. Jadi kalau secara managerial implication-nya berarti online infak platform atau online infak providers perlu untuk menghadirkan gitu kan, menghadirkan sense of human, sense of warmth, sense kehangatan,
sense manusia gitu kan, sehingga orang percaya ada orang beneran yang butuh gitu. Nah, kalau dengan seperti itu barulah nanti kinerja dari lembaga fundraising gitu kan, kayak kitabisa.com, mungkin Basnas atau apa gitu kan, itu mungkin bisa meningkat. Sekarang banyak penipuan ya nggak, bilangnya duit untuk korban bencana alam atau pakai buat apa gitu kan ya. Nah, ini perlu kemudian ada social presence di sini untuk meyakinkan itu. Itu kira-kira implikasinya dari paper ini. Dan sekalian, ini adalah kelanjutannya. Ini baru saya submit kemarin. Nggak kemarin juga sih, beberapa minggu lalu lah. Saya submit, ini kelanjutan dari paper yang tadi. Cuman saya tulisnya nggak beramai-ramai kayak tadi. Ini saya tulis saya doang sama beberapa teman ya dari Gugus Marketing. Saya penasaran gitu kan ya. Apakah kemudian donasi gitu kan? Donasi itu sifatnya eksklusif kah? Orang Islam itu hanya mau berinfak ke orang Islam aja kah? Atau orang Kristen apakah hanya ke orang Kristen doang kah berinfak? Apakah kemudian orang Islam tidak mau berdonasi kepada orang Kristen gitu kan? Nah, ini lagi-lagi bisa diderivasi dari sini. Nah, dari sini dari konsep ini ya. Kalau kita bicara zakat secara yang wajib ya, zakat yang wajib memang peruntukannya hanya untuk orang Islam. Zakat fitrah, zakat mal itu orang Islam. Jadi orang-orang yang non-Islam ya jangan minta-minta gitu ya. Kecuali yang zakat yang sifatnya volunteer, sedekah itu boleh ya dikasih ke orang yang non-Islam. Nah, dari situ kemudian kita kan berpikir, emang betul agama itu punya nilai, punya konsep eksklusif terkait dengan charity, sedekah. Saya baca buku Yahudi yang nulis Teluskin tuh. Saya baca bagaimana konsep sedekah Yahudi. Namanya sedekah namanya. TZEDAKA, sedekah. Bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Mirip-mirip ya, sedekah gitu ya, tapi sedekah gitu. Itu 10% potongannya. Kalau kita kan 2,5% ya. Nyata di berbagai macam agama pun juga ada konsep-konsep seperti itu, charity, dan kebanyakan paper itu memang menelitinya itu konsep yang sifatnya sedekah tapi untuk in group kepada orang-orang yang seagama doang. Banyak paper di JBR segala macam itu konsep sedekahnya Islam ke Islam doang gitu. Tapi masih jarang banget orang yang meneliti sedekah lintas agama. Padahal di era-era seperti ini, ya, di era-era orang lagi butuh bantuan, helping hand, era COVID, apalagi sekarang COVID yang kedua lebih parah gitu kan, varian Delta. Ini kita butuh ya sisi kemanusiaan. Nah, ini saya juga punya temuan lain ya di sini, ini menarik ya temuannya. Nanti mungkin bisa di-share kalau sudah ini kali Pak Akbar ya, sudah publish ya, kita boleh sharing-sharing lah ya terkait teman ini juga agak cukup menarik. Saya menduga ini di era-era yang krisis seperti sekarang itu ternyata tidak cukup orang-orang itu tidak hanya empati loh. Ini temuan saya. Mereka bukan cuma empati tapi udah ke care levelnya. Jadi kalau saya baca di paper itu empati itu level bawah. Level tingginya care namanya. Kalau empati itu cukup orang itu sekedar kasihan tanpa mereka mau denger kenapa lu gitu kan, cukup kasihan doang. Tapi kalau care ini kasihan plus ada actionnya gitu. Dia nanya kenapa, dia kemudian berusaha untuk nolong, itu namanya care. Nah di era-era yang seperti ini COVID-19 ini temuan saya nih orang dia tidak empati tapi care, udah lebih level tinggi lagi karena ada sisi humanity-nya. Jadi sehingga mengajarkan bahwa agama itu ya to some extent ya, setiap agama punya nilai eksklusif, tapi di keadaan yang genting, di keadaan yang memang butuh bantuan orang nggak lagi lihat agama gitu ya. Udah banyak buktinya kan di Jogja kan ada gerakan menolong tetangga ya kan. Kita nanya nggak apa agamanya kan nggak gitu ya. Nah, ini menarik untuk dikaji secara sosial. Mungkin demikian sambil saya juga mohon doanya Mas Elian supaya bisa diterima paper ini gitu ya di jurnal gitu. Baik, mungkin demikian Pak Akbar, mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih. Saya kira sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Mustika tadi, sangat produktif, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang ingin berikan tanggapan, komentar, atau juga pertanyaan, silahkan. Atau berbagi motivasi, berbagi semangat.
Ini saya lihat ini banyak yang rawuh ini. Ada Prof. Mahfud, ada Pak Heri Sudarsono, ada Pak Masudi, ada Pak Sony, ada Butari, ada Mbak Yeni, ada banyak, enggak saya sebut satu-satu, ada Pak Muammar, ada Pak Muhammad Riza Hanafi, Nanang Anas, dan seterusnya, ada Pak Dudi, Pak Dinas Wahyu, Ada Pak Pak Heri, Pak. Dimas. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan komentar, pertanyaan? Ini semuanya guru-guru saya nih, Pak. Pak Akbar nih, Pak Heri, Masya Allah. Ya. Saya enak juga nih. Ini selamat, ini tadi saya hari ini barusan dapat lihat baca umuman tuh papernya Bu Ratna Chandrasari itu sama Pak Sony barusan keterima itu di sebuah jurnal apa tadi lupa. Wah, selamat. Insya Allah, semoga berkah Bu Chandra, Bu Ratna. Oke. Ya, silakan. Ada yang akan mengajukan pertanyaan, komentar, silakan dari teman-teman mungkin. Tadi papernya juga sudah saya bagikan ya di chat ya bagi yang belum membaca. Saya mungkin, Pak. Ya, silakan. Wah, ini ada guru saya juga nih, Mas Wah, Izra nih, Masya Allah. Pak Izra, silakan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Akbar, Mas Hendy, dan Bapak Ibu, para akademisi yang berbahagia. Terima kasih untuk kajian rutin ya setiap Selasa malam ya. Alhamdulillah menebar spirit ya di tengah-tengah pandemi ini luar biasa. Nah, jadi Mas Hendy ini guru saya yang menyadarkan saya ya. Selama ini mungkin kebalik. Jadi terima kasih. Jadi saya sangat banyak belajar dari Mas Hendy dan teman-teman dan bapak ibu semuanya. Saya ingin ini aja mendapatkan sharing dari Mas Hendy ya yang sangat produktif dalam menulis, apalagi terkait dengan research gap ya kan. Kalau cuman hanya testing the teori itu mungkin sudah tidak begitu ini ya, tapi mungkin perlu ada extended teori dengan moderating, dengan mediating. Nah, mungkin ini saya kerucutkan untuk membahas mengenai mediating variable ya. Menurut Mas Hendy sejauh ini, apakah kemudian sampai nggak ditanya ini mediation-nya partially atau fully atau mungkin cukup saja ini memang memediasi gitu? Apakah dikembalikan lagi nanti ke reviewernya? Maksudnya belum tentu antara satu reviewer dengan reviewer yang lain itu bisa juga sama gitu permintaannya gitu. Apakah mungkin cukup saja kita nggak perlu harus menggunakan prosedur Baron Kenny, ataukah memang dari awal kita sudah harus set begitu gitu? Ataukah yang kedua tadi kalau misalkan nanti diminta baru dieksekusi? Nah, menurut Mas Hendy bagaimana ini berdasarkan pengalaman dan yang tadi mungkin saya belum baca sepenuhnya tadi karena ikutnya juga dari tengah-tengah. Demikian Pak Akbar, Mas Hendy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung Pak Hendy silakan. Jadi Pak Akbar, Mas Izra ini guru saya kebaliknya. Saya banyak belajar, banyak petua-petuanya yang yang menginspire saya gitu ya. Jadi kalau untuk mediasi yang seperti yang saya tahu Mas Izra, kalau saya pribadi sih ya, kalau nulis tuh saya usahakan sekomplit mungkin gitu. Sekomplit mungkin kita berusaha untuk memprediksi kira-kira nih kalau orang lain yang baca dia bakal nanya apa nih gitu ya. Jadi saya berusaha untuk seminimal mungkin men-tackle atau mempredik apa yang akan ditanyakan. Kalau kira-kira dia akan menyerang saya dari sisi ini parsial atau full mediasi, berarti saya coba tutup celah itu supaya dia nanya itu, gitu kan. Sehingga saya berikan sekomplit mungkin gitu. Kalau saya pribadi, selama ini sih pengalaman pribadi sih reviewer belum nanya ini apakah parsial atau full, karena memang selalu saya berikan lengkapnya gitu, ini parsial apa full. Mungkin gitu. Kejawab nggak Mas Izra? Oke. Kejawab Mas Hendy. Terima kasih. Karena di paper kita yang mau launching juga kita juga sudah menjelaskan itu dan memang tidak begitu. Makanya saya mau tanya di Jiaber ini apakah
punya tipikal yang sama dengan JIMA atau mungkin dengan jurnal yang lain gitu. Jadi ya hanya ingin dapat insight gitu. Jadi biar karena next mungkin ingin juga submit di Jaber gitu, Mas ya. Mungkin beda-beda kali ya reviewer ya. Tapi kalau dari sisi editor itu emang agak beda di Jaber nih. Ininya caranya gitu ya. Kalau di mungkin bisa cerita. Biar ada di JIMA itu kan saya merasa JIMA itu agak cepat ya. Jadi Bapak sekalian kalau pengen agak cepat Q2 ini bisa ke JIMA ya. JIMA itu jangan diartikan di bahasa Arabnya. JIMA, Journal of Islamic Marketing. Gitu. Ini memang cepat ya. Saya 4 bulan bahkan pernah 3 bulan itu langsung terbit ya reviewnya. Agak sedikit generous ya di JIMA. Mungkin apa saya yang beruntung atau gimana saya nggak tahu. Itu pengalaman saya pribadi. Cuma saya juga pernah ditolak sekali di JIMA itu. Sekali tolak saya. Berarti ini menunjukkan bahwa nggak semua paper diterima gitu ya. Saya juga pernah ditolak soalnya. Kalau JABR ini editor in chief-nya lebih tanda kutip ya, lebih ngatur. Contohnya terkait dengan struktur paper. Saya kemarin juga submit ya, ini juga under review lagi. Editor in chief-nya intervensi ya. Jadi mereka menyuruh kita pendahuluannya harus begini gitu loh. Dirubah begini-gini. Jadi strukturnya begini dulu baru gini. Jadi diatur sama editor in chief-nya dan harus diberikan semacam pengantar setiap masuk subbab. Jadi harus ada gitu-gitunya kalau di JABR tuh. Jadi ada intervensinya. Dan juga tadi saya pengalaman pertama di JABR, reviewernya yang tadi saya bilang tuh pakai pentang-pentung gitu ya. Jadi saya juga agak trauma juga pakai crowd review tadi. Cuman secara profesional, sistem pengelolaan saya kok puas gitu ya kalau JABR. Dan editor chief-nya juga lebih mengarahkan mungkin untuk menjaga supaya flow-nya bagus, yang ngalir gitu. Itu bedanya kalau yang saya alamin sih, Pak Mas Izra. Oke, terima kasih Mas Hendy. Baik, terima kasih Pak Izra, Pak Hendy. Bapak Ibu sekarang ada lagi yang lain ini? Ini teman-teman UI banyak juga, ini ada Pak Faza, Fahrunas, ada beberapa yang lain. Lumayan. Ada lagi yang lain? Kalau belum ada saya Pak Akbar. Monggo Pak Mahfud. Aku takut ya Pak Mahfud namanya. Enggak, saya mau tanya ini Mas Hendy, subhanallah ya. Ya saya lihat memang sangat produktif, sangat senang saya kalau banyak yang produktif itu. Ada 2 hal Pak Hendy, mohon maaf tadi saya terlambat masuk ya Pak Akbar dan Bapak Ibu semuanya. Untuk yang di JABR ini Pak Hendy ikut yang crowd reviewer atau yang tidak ya? Kalau nggak salah ya di JABR itu kan ada 2 model ya. Nanti ada crowd reviewer, crowd review dan bukan itu. Karena saya lihat itu sangat cepat sekali proses revisinya ya, menunjukkan semangatnya sangat tinggi ini. Karena cepat banget. Kalau saya kadang malah minta di extend review. Itu yang pertama. Ya, masalah teknis nanti mungkin ada teman-teman yang mau submit ke JABR itu. Lalu yang kedua, mohon maaf kalau tadi sudah didiskusikan tapi saya tidak mengikuti. Teorinya mengapa TRA tidak yang TPB misalnya Mas Hendy ya. Ini saya tanya yang dari sisi teori itu. Ya, 2 hal itu aja Pak Akbar dan Mas Hendy, matur nuwun. Oke, matur nuwun Prof Mahfud. Izin tak jawab ya Pak Akbar ya. Terkait dengan yang pertama crowd review apa yang regular review gitu kan, saya coba pakai yang crowd review Prof Mahfud. Kenapa crowd review? Karena penasaran, alasannya gitu. Penasaran, iki apa iki crowd review kan, coba iseng-iseng lah pakai crowd review kan, dan ternyata memang benar Prof, ada plus minusnya. Di antara plusnya itu adalah cepat banget. Jadi memang paper saya itu ketika submit langsung dilempar tuh ke siapa aja itu, dikeroyok bareng-bareng itu. Dan walhasil ini ada beberapa komentar ya. Sebenarnya ada banyak, cuman beberapa tuh tidak begitu esensial komentarnya. Oke gitu ya. Ini ada beberapa yang kemudian tak rangkum sehingga ada 42 komentar. Nah itu plusnya. Plusnya memang cepat, tapi minusnya yang review random banget, Prof. Jadi bisa jadi anak SD yang review gitu, atau mungkin anak SMA gitu. Jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan bidangnya, itu minusnya.
Ini saya juga pengalaman pertama. Saya agak kapok juga kalau pakai crowd review. Kayaknya lebih enak pakai review yang reguler biasa, Prof. Terus untuk yang teoritis, kenapa pakainya TRA bukan TPB? Jadi, Prof, sebetulnya apa namanya? Kalau bicara secara ini ya, secara alasan dalamnya banget gitu, saya khawatir kalau nanti banyak variabel gitu, itu ngaruh ke model robustness-nya. Kalau bicara TPP doang gitu ya, TPP doang kepada intention oke lah, itu kan mungkin robust gitu ya. Tapi di sini jadi masalah kemudian ditambahkan religiosity, ditambahkan SPT, dikhawatirkan seperti itu, sehingga PBC-nya tidak dimasukkan. Itu alasan akademiknya. Alasan yang berikutnya, alasan yang kedua itu secara personal, Prof. Jadi kalau dimasukin PBC itu takut kebanyakan gitu, Prof. Kebanyakan nanti malah saya pernah juga pengalaman soalnya. Jadi pengalaman nulis banyak gitu ya, variabel termasukin banyak semua gitu ya. Biar keto kompleks gitu, Prof. Keto kompleks, keto jelimet, ya, keto yang wow gitu ya. Ternyata secara model robustness itu jelek gitu. Jadi goodness of it-nya tidak bagus. Saya mikirnya selama itu masih threshold gitu kan, 0,85 90 masih oke lah. Ya, meskipun 2 indikator atau 3 indikator tidak masuk fit, tapi kalau 2 lainnya masih ada oke lah gitu kan. Saya pikir gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ada reviewer yang kemudian menolak itu gara-gara, bukan reviewer, editornya malah yang menolak itu gara-gara ini modelnya jelek, nggak fit. Padahal kalau dari sisi indikator kayak NFI, RMCA dan sebagainya itu masih oke gitu, meskipun yang lainnya gagal fit gitu ya, langsung ditolak. Berarti saya mikir-mikir, berarti bikin paper itu nggak mesti harus banyak-banyak variabel ya, nggak mesti harus keto kompleks gitu kan. Jadi perlu juga diperhatikan robustness-nya. Itu dipikir saya dulu, Prof, gitu kan. Akhirnya dari situ saya mikir-mikir, kalau kebanyakan takutnya jelek gitu kan. Akhirnya coba minimalisir gitu kan. Mungkin gitu, Prof, kalau alasan pribadi, Prof Mahfud. Mahfud kalau belum menjawab. Ya, sudah sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih Mas Hendi dan Pak Akbar. Terima kasih, Prof Mahfud. Bapak sekarang mungkin terakhir satu lagi kalau memang ada. Ya, silakan Pak Jaya. Mas Adin nih. Pak Jaya Adin Linandu. Ini lagi S3 nih di Vienna ini, Austria. Mohon izin Pak Hendi dan terima kasih Pak Akbar. Mohon maaf juga saya joinnya agak telat, jadi mungkin kalau pertanyaannya sudah ditanyakan, mohon maaf. Saya punya 2 pertanyaan Pak Hendi. Yang pertama mungkin terkait papernya ini kan konteksnya COVID-19 ya Pak Hendi ya, online infak intention gitu. Saya hanya penasaran kalau misalnya nanti terlepas dari konteks COVID gitu ya, maksudnya kan kita tahu bahwa orang-orang Indonesia ini kan, apalagi yang Muslim mungkin punya kecenderungan rasa berbagi yang cukup kuat nih Pak Hendi. Apakah kalau konteks COVID-nya dihilangkan, ini akan hasilnya kurang lebih akan berbeda atau seperti apa? Karena terus terang saya penasaran itu sih Pak, apakah konteks COVID ini benar-benar memainkan peran penting di paper ini, di konteks ini, atau itu hanya sebagai pelengkap karena kebetulan ambil datanya pas COVID gitu nih Pak Hendi. Yang kedua mungkin tidak terkait dengan paper Pak, tapi lebih ke teknis. Ini saya lihat kan co-autorsnya ada 7 nih sama Pak Hendi, semua 7 orang gitu. Mungkin penasaran sih cara manage-nya bagaimana ya, karena kayak kita mungkin ada paper yang 3 atau 4 orang saja kan sudah sangat challenging mengatur pembagian tugas dan segala macamnya. Mungkin Pak Hendi bisa menceritakan sedikit tentang itu Pak, agar kita juga bisa nulis paper dengan banyak orang tapi semuanya fair begitu. Terima kasih Pak Hendi. Terima kasih Mas Adin. Ini kita doakan semoga segera lulus PhD-nya nih Mas Adin nih di Vienna. Beliau ngambil Islamic SDM. Ini kita juga bisa mungkin sharing-sharing dengan kita Pak Akbar. Beliau Mas Adin nih. Jadi yang pertama terkait dengan konteks ya. Kalau bukan COVID kira-kira masih mau nggak berinfak? Di paper ini sebenarnya tidak menjelaskan itu gitu ya. Jadi tidak ada diskusi ke sana. Apakah mau infak apa tidak, tapi di paper yang berikutnya
Yang ini, yang tadi saya bilang di sini, meskipun ini konteksnya lebih ke across the donation across religion gitu kan, ke lintas agama. Cuman pertanyaan Mas Adin tadi terjawab melalui ini gitu, melalui paper ini. Jadi orang itu ya, agama apapun, ya, saya bicara nggak Islam doang ini, orang itu akan cenderung ingin berdonasi, melakukan charitable giving behavior ketika mereka itu merasa empati gitu kan, empati, merasa melas ya, merasa melas atau merasa kasihan sama orang karena disentuh sisi afektifnya gitu kan. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa karena sekarang masanya COVID, second wave lagi, lebih parah lagi, banyak orang meninggal ya. Setiap hari beritanya kan meninggal COVID, bahkan suara ambulan di mana-mana. Jadi orang itu tidak sekedar empati lagi, tapi sudah care bentuknya gitu ya, care. Jadi care itu the next level of empathy. Menurut lupa saya siapa ya, saya kutip di paper ini ya, next level empathy. Jadi dugaan saya menjawab pertanyaan saya tadi dari paper ini ya, orang itu akan cenderung melakukan donasi tanpa mikir agamanya apa, ketika keadaannya betul-betul krisis banget. Ketika super krisis, orang nggak lagi mikir jadi cara berpikirnya tidak kompleks lagi, langsung nggak pakai lama, orang butuh gitu kan. Tapi kalau tidak krisis ya, kalau keadaan aman-aman gitu, mungkin orang akan berpikir 2 kali. Nah, dia kan bukan Islam ya kan, enggak lah, gitu kan, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kalau sekarang krisis, dugaan kami di paper ini ya, sepertinya gara-gara COVID itulah kemudian orang jadi mau ya melakukan donasi. Kalau tidak COVID, dugaan saya sih kayaknya sih nggak akan seikhlas ketika lagi krisis, lagi COVID. Itu yang pertama. Semoga menjawab Mas Adin. Yang kedua terkait teknis pembagian, memang ini agak challenging membaginya. Cuman saya pribadi orang yang mengedepankan sisi etika ya. Kalau namanya mau dimasukin harus ada kontribusi. Intinya gitulah bahasa kasarnya. Bagaimana kemudian saya membaginya? Jadi kita perlu definisikan dulu apa itu kontribusi gitu kan. Apa itu kontribusi? Mungkin beda-beda tiap orang ya. Bagaimana mendefinisikan kontribusi? Cuman saya pribadi ya, saya bagi Pak Adin. Jadi paper itu kita bagi strukturnya. Ya, ini introduction, siapa yang baca, siapa yang bahas ini, siapa yang bikin presis, siapa yang ini, siapa yang nanti ngolah data, siapa yang nyebar data, dan lain sebagainya. Ya, kita breakdown semua, nanti kita proporsikan. Jadi si A ini berapa persen kontribusinya, si B berapa persen, sampai yang paling kecil siapa. Yang paling kecil cuma sekedar nyebar data sama sedikit membunyikan data gitu ya. Nah itu kita breakdown seperti itu, ya. Barulah kemudian muncul urutannya. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke terakhir gitu. Ini mungkin agak challenging ya. Dan tapi saya pribadi tadi kita mengedepankan sisi ethical juga. Ini juga sebenarnya ada masalah nih. Saya lupa menceritakan tadi Pak Akbar ya. Ini juga dramanya. Jadi ketika submit dulu, ini saya tidak masukkan Pak Anas tulis terakhir sama Bu Istiakara. 2 itu nggak saya masukkan. Dan tapi ketika dapat revisi, gitu kan, kita kan discuss tuh, digugus kan, kita diskusikan, ini kira-kira jawabannya apa nih? Ada reviewer yang kok ngegas begini, gitu kan, ngasih pentang-mentung, gitu kan, disuruh masukin ayat Quran dan lain sebagainya. Kita diskusikan, digugus kan, dan kebetulan yang ikut diskusi ada Bu Istiakara, Pak Anas sekalian gitu. Akhirnya di yang ketiga itu kan disuruh submit ulang kan, ketika review itu kan. Masukin nama Bu Istiakara, Pak Anas, ternyata jadi masalah. Sama ininya editornya dipertanyakan etikanya gitu kan. Terus saya jelaskan. Nah, jadi kenapa dimasukin itu karena mereka berdua ini ada kontribusinya. Jadi Bu Istiakara, Pak Anas tuh kontribusinya begini. Ketika kita revisi, beliau ikut berkontribusi merevisi paper segala macam. Akhirnya diterima ya sampai sekarang terbit. Jadi ini juga ada dramanya gitu. Itu mungkin Pak Adin, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih Pak Adin dan juga Pak Hendy, Bapak Ibu sekalian semuanya. Ini sudah jam
20 lewat 36 saya kira sudah lewat sedikit, dan karena sesuai dengan perjanjian kesepakatan bahwa kita akan selesai kira-kira 8:30 gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hendy Mustiko Aji yang malam ini berkenan berbagi ilmu, berbagi inspirasi kepada kita semua, tetap semangat gitu ya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama saling menyemangati, menciptakan aura belajar bersama dan seterusnya, sehingga kita sama-sama produktif menghasilkan apa yang menjadi tugas dari para ahli ekonomi Islam dalam bidangnya masing-masing. Nah, mari kita tutup malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan, nanti diumumkan topik dan narasumbernya. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pak Hendy, sampai ketemu lagi Insya Allah. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Akbar. Matur nuwun, izin li. Nggih, monggo.